Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video pembelajaran Mekanika Mesin jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengapa kita harus mempelajari mengenai mata kuliah Mekanika Mesin. Ya, mekanika mesin adalah sebuah subjek yang mempelajari mekanisme kerja dari setiap elemen atau komponen sebuah mesin, respon terhadap beban kerja, kekuatan bahan, yang pada akhirnya untuk menentukan dimensi sebuah komponen mesin. Nah, dibandingkan dengan subjek perancangan mesin, mekanika mesin lebih sempit dan detail. Perancangan mesin mencakup perancangan sebuah mesin secara lengkap, sedangkan mekanika mesin mengkaji dan merancang komponen-komponen mesin yang lebih spesifik. Nah, dengan demikian, mata kuliah mekanika mesin bertujuan untuk melengkapi pengetahuan mahasiswa tentang statika, dinamika, kekuatan bahan, sebelum mengambil nanti setelah ini mata kuliah perancangan mesin. Ya, dalam perancangan sebuah komponen mesin, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi beberapa rancangan. Yang pertama adalah perancangan rasional atau rational design. Desain tipe ini menggunakan formula-formula matematika dari mekanisme utama atau mekanisme dasarnya. Kemudian ada empirical design atau perancangan empiris. Nah, desain ini menggunakan formula-formula empiris berdasarkan pengalaman praktis yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada perancangan industrial atau industrial design. Desain ini mempertimbangkan aspek produksi dalam rangka memproduksi komponen mesin dalam sebuah industri. Kemudian ada perancangan optimum atau optimum design. Desain ini yang terbaik untuk sebuah fungsi tujuan, karena di bawah faktor pembatas yang spesifik. Kemudian kondisi optimum mungkin dicapai dengan meminimalisir faktor negatif. Selanjutnya ada sistem desain atau perancangan sistem, merupakan rancangan atau desain dari sebuah sistem mekanika yang kompleks. Misalnya sepeda motor, mobil, kemudian pesawat terbang, kapal, dan lain sebagainya. Kemudian ada perancangan elemen atau elemen desain, yang merupakan perancangan sebuah komponen atau elemen dalam sebuah sistem mekanika, misalnya piston, crankshaft, connecting rod, kemudian pulley, sabuk, rantai, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah computer aided design, perancangan dengan alat bantu komputer. Nah, perancangan ini menggunakan sebuah sistem komputer untuk membantu dalam kreasi, modifikasi, analisis, dan optimasi sebuah rancangan. Kemudian seperti yang dapat kalian lihat di layar, ini adalah pertimbangan-pertimbangan dalam perancangan sebuah komponen. Pertama, tipe beban dan tegangan yang disebabkan oleh beban. Beban pada sebuah komponen mesin mungkin beraksi dalam berbagai cara karena tegangan internal yang telah ditentukan atau diasumsikan. Kemudian pertimbangan kedua adalah gerak komponen atau kinematika mesin. Operasional yang sukses dari sebuah mesin sangat bergantung pada susunan sederhana bagian atau komponen-komponen yang akan memberikan gerak. Gerak-gerak tersebut mungkin ada gerak rektilinear, ada gerak kurvilinear, ada gerak dengan kecepatan konstan, ada gerak dengan percepatan konstan atau berubah. Ya, pertimbangan ketiga adalah seleksi bahan. Pemilihan bahan mungkin berdasarkan kekuatan, durabilitas, fleksibilitas, berat, kemudian ketahanan terhadap panas dan korosi, kemudahan dalam pengecoran, pengelasan, konduktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk dan ukuran komponen. Bentuk dan ukuran ditentukan berdasarkan keputusan. Ukuran terkecil mungkin lebih praktis untuk digunakan, namun perlu dicek bahwa tegangan atau stres yang berkembang di dalam komponen cukup aman. Nah, untuk merancang sebuah komponen mesin, kita perlu tahu gaya yang bekerja pada komponen tersebut.
Beban-beban tak terduga seperti beban impact atau beban kejut mungkin dapat menyebabkan kegagalan. Nah, yang ini yang perlu diantisipasi. Yang kelima ada resistensi gesekan dan pelumasan. Nah, perlu dicatat bahwa akan selalu terjadi kehilangan tenaga karena resistensi gesekan. Gesekan pada awal gerakan lebih besar dari gesekan pada gerakan berikutnya. Dengan demikian, perlu selalu melumasi bagian permukaan yang bersinggungan dengan permukaan yang bergerak, berputar, atau sliding. Pertimbangan selanjutnya adalah fitur kenyamanan dan ekonomis. Fitur-fitur pengoperasian sebuah mesin harus dipelajari secara hati-hati. Alat-alat untuk menghidupkan, mengendalikan, menghentikan harus ditempatkan pada posisi yang nyaman. Penggantian dan perawatan komponen juga harus dipikirkan kemudahannya. Biaya operasional untuk sebuah mesin sangat penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada penggunaan komponen standar. Nah, penggunaan komponen atau stok standar yang ada di pasaran jauh lebih murah jika dibandingkan dengan komponen yang dipesan khusus. Karena itu, sedapat mungkin kita gunakan komponen yang standar yang udah ada. Kemudian ada keselamatan pengoperasian. Nah, banyak mesin yang berbahaya dalam pengoperasiannya, terutama yang dipacu untuk mengejar target produksi maksimum. Nah, karena itu, kita sebagai desainer harus memikirkan perlengkapan keselamatan bagi para operator. Dan sebaliknya, perlengkapan keselamatan tidak boleh mengganggu kerja dari mesin. Kemudian ada fasilitas workshop. Kita sebagai desainer harus mempertimbangkan kemampuan workshop yang dimiliki sendiri. Hal ini untuk mengurangi atau menghindari penyelesaian pekerjaan yang harus dilimpahkan ke workshop lain, karena workshop sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian ada jumlah komponen yang dibuat. Nah, jumlah komponen yang akan dibuat harus menjadi pertimbangan dalam proses produksi. Jika jumlah terlalu sedikit, maka ongkos tetapnya menjadi mahal. Kemudian ongkos memesan juga lebih mahal. Karena itu, penggunaan komponen standar mungkin menjadi pilihan. Ya. Kemudian ada biaya pembuatan atau ongkos. Ongkos pembuatan dari komponen merupakan faktor yang penting dan seringkali menjadi halangan utama kita dalam merancang sebuah komponen mesin. Kemudian yang terakhir adalah perakitan. Nah, faktor kemudahan dalam hal perakitan atau perawatan pemasangan komponen merupakan salah satu faktor yang juga penting. Nah, dalam perancangan komponen mesin tidak ada aturan yang kaku. Ya. Permasalahan mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara. Namun prosedur umum untuk mengatasi masalah perancangan adalah pertama, mengetahui kebutuhan. Sebelum dibuat mesinnya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan. Pertama, buatlah pernyataan permasalahan, kemudian indikasikan kebutuhan dan tujuan dari komponen mesin yang akan dirancang. Kemudian ada sintesis mekanisme. Pilih mekanisme yang paling mungkin memberikan gerakan operasional yang nyaman. Kemudian analisis gaya. Identifikasi dan tentukan gaya-gaya yang bekerja pada komponen mesin dan energi yang ditransfer oleh setiap komponen. Kemudian ada pemilihan bahan. Pilihlah bahan terbaik ya untuk setiap komponen mesin. Ya, kemudian desain elemen. Tentukan ukuran komponen mesin berdasarkan gaya yang bekerja pada komponen tersebut dan stres yang diizinkan untuk bahan komponen yang digunakan. Selanjutnya ada modifikasi. Nah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan pengalaman yang lampau yang sudah pernah dilakukan dan keputusan memudahkan produksi komponen. Nah, modifikasi juga mungkin dilakukan untuk mengurangi ongkos produksi. Selanjutnya ada gambar detail. Nah, gambar detail komponen lengkap dengan spesifikasinya atau perakitannya diperlukan untuk proses produksi. Dan terakhir adalah produksi. Berdasarkan gambar teknik yang telah dibuat, komponen mesin yang telah dibuat, dan diproduksi di workshop. Nah, dalam mata kuliah ini yang kita gunakan pertama adalah satuan dasar atau fundamental unit, merupakan satuan kuantitas fisik yang diterima secara internasional. Kemudian ada satuan turunan atau derived unit,
satuan yang mengekspresikan satuan lain yang merupakan turunan dari satuan fundamental seperti volume, kecepatan, percepatan, tekanan, dan lain-lain ya. Ya, ini adalah satuan-satuan internasional yang biasa kita gunakan dan pasti akan kita gunakan di mata kuliah ini. Panjang dengan simbol L, kemudian satuannya meter, singkatan satuannya mm. Kemudian, nah ya, bagian yang ini sudah sering kita pelajari dan kita temukan di bangku sekolah. Nah, hanya kadang-kadang penggunaannya aja yang masih salah ya. Kemudian ada satuan turunan, kecepatan linear atau dengan simbol V, dengan satuan meter per sekon. Nah, ini semua merupakan satuan yang diturunkan ya. Nah, satuan yang merupakan turunan dari satuan-satuan fundamental atau satuan dasar. Meter per sekon kuadrat, radian per second, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih sering salah saat digunakan ya pada perhitungan. Nah, itu saja dulu untuk pendahuluan mata kuliah mekanika mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung, mengenai apa-apa aja yang nanti akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Saya kira cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan membahas mengenai stres, strain, kemudian torsional stress, poros, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.